menyesalkan kerana mutu penggunaan bahasa Melayu di tanah Melayu pada tahun 1999 nampaknya belum mampu diangkat ketimbang berbanding dengan kemunculan dan juga peningkatan mutu penguasaan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya mau ajak teman-teman untuk melihat sebuah video. Ada satu pernyataan dari Anwar Ibrahim tentang kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Di sini Anwar Ibrahim menilai bagaimana kualitas penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baik. Oke, seperti apa videonya? Sebelum nanti kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Malaysia 1962, Malaysia belum ditubuhkan. Dimaksud dia Kepulauan Melayu. Mestilah mengambil teori Henry Piren tadi yang menetapkan soal perubahan yang dilakukan kerana kedatangan Islam. Di sinilah relevannya perbicaraan kita dan wacana pada hari ini, bahawa kedatangan Islam itu menetapkan suatu penggunaan lingua franca yang meluas, yaitu bahasa Melayu. Bukan saja lingua franca. Lingua franca itu satu, yaitu komunikasi, tetapi bahasa ilmu. Karya-karya besar sama ada diterjemahkan. Saya ingin menyeru terutama anak-anak muda menerima kenyataan bahawa 60 tahun lebih merdeka, 62 tahun ini harus mematangkan kita. Kita tidak boleh bahas lagi soal-soal bahasa dari segi suku kaum dan pergelutan. Dibeda-bedakan gitu ya. Sekarang tugas kita ialah mempertabatkan bahasa. Ya, mengangkat kedudukannya. Pada tahun 1959 dalam majalah Dewan Bahasa, di terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, sarjana muda Syed Hussein Alatas menulis, menyesalkan kerana mutu penggunaan bahasa Melayu di tanah Melayu pada tahun 1999 nampaknya belum mampu diangkat ketimbang berbanding dengan kemunculan dan juga peningkatan mutu penguasaan bahasa Indonesia. Ini tanggungjawab pimpinan. Sebab itu Amin Huda ada di sini, boleh salam kepada Menteri Besar. Kita nak pastikan penggunaan bukan saja propaganda bahasa atau tulisan, mutu penguasaan bahasa dalam kerajaan negeri umpamanya kita tingkatkan. Tidak ada surat yang ditulis dengan bahasa yang dianggap tidak bermutu. Kalau wakil-wakil rakyat dan adun, tak kira bahasa Melayu atau Cina, India, kerajaan Pakatan Harapan atau pembangkang, mesti pastikan penguasaan bahasa dia di dewan itu baik penggunaannya. Kalau kurang baik, dia harus hadir kursus bahasa dikendalikan oleh kerajaan negeri. Ini dulu saya cadangkan dari awal untuk Parlimen Malaysia. Kalau tidak, ditonton ramai, dilihat pimpinan politik, sudahlah idea berkecamuk, bahasa lucah kadang-kadang, dan bahasa pasar yang tidak harus digunakan di tempat demikian. Ya. Jadi oleh demikian, bagi saya, kalau teguran-teguran begini harus dikenalkan.
Jadi komitmen itu sebenarnya tak boleh lagi daripada komitmen kerajaan. Sekarang orang kadang-kadang tidak jelas. Saya muskil juga, ya. Mengapa hal ini ditanya? Sama ada kerajaan dulu Barisan Nasional atau kerajaan sekarang Pakatan Harapan, tidak timbul pertikaian mengenai prinsip perlembagaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, Sat Prakara 152. Hak Keseimbangan Melayu dan Bumi Putera 153. Islam agama persekutuan dan kedudukan raja-raja Melayu. Ini kita terima dan tidak dipersoal atau dipertikai. Soalnya sekarang ialah kesungguhan kita melaksanakan dasar bahasa itu dengan baik. Universiti harus pastikan mahasiswa bukan sekadar menguasai bahasa, tapi harus mengangkat martabat dan mutu penguasaan bahasa itu dengan baik. Apa kalau bahasa Inggris umpamanya, orang tidak bicara soal communicative English, but also the proficiency and level of expertise in the use of the language untuk menentukan, ya, mutu seorang mahasiswa. Jadi saudara, kalau ini dijelaskan dalam surat menyurat kita, dalam percakapan kita, dalam pengucapan kita, dalam tradisi penerbitan dan pembacaan oleh anak-anak mahasiswa dalam bidang apa sekalipun, maka kita selesaikan satu perkara asasi dalam soal dasar di negara kita, yang kadang-kadang orang muskil atau tanya kerana kadang-kadang ada majlis rasmi kerajaan untuk rakyat Malaysia, tapi kadang-kadang dimulakan sampai akhir semuanya dalam bahasa Inggeris. Saya bukan fanatik sehingga tidak merasa penting untuk menguasai bahasa Inggeris, tetapi ada kaedahnya, ada masa dan tempatnya. Kalau kita tidak menunjukkan kesungguhan kita melaksana dan memartabatkan bahasa, ia tidak akan memberi makna kepada identiti bangsa. Oke teman-teman ya, demikian ya pernyataan dari Anwar Ibrahim bagaimana kualitas dari penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu di sana yang statusnya sebagai bahasa negara. Dan permasalahan bahasa di Malaysia ternyata sudah lama teman-teman ya, bagaimana cara penggunaan bahasa yang kurang baik di Malaysia dulu sampai sekarang. Apalagi sekarang semakin rusak karena banyak istilah-istilah yang dirozakan oleh orang-orang Malaysia sendiri, sehingga ya namanya permasalahan bahasa ini masih terus diperbincangkan di Malaysia. Karena bagi mereka mungkin sadar bahwa ini hal yang penting, isu nasional sebagai alat pemersatu yang perlu diselesaikan. Oke teman-teman ya, demikian ya satu statement dari Anwar Ibrahim, kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Menurut teman-teman gimana? Silakan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.